Saudara Sapa Indonesia menghadirkan segmen Infodemik. Kita bahas sekarang. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh ribuan orang yang telah dites positif adalah bagaimana kita semua bereaksi dan juga mengobatinya. Hasil positif memang mengkhawatirkan, tetapi ketika Anda kemudian dijauhkan dari teman dan juga keluarga, bisa jadi itu akan menjadi pengalaman yang mengerikan. Apakah orang di sekitar kita merasakan stigma ini? Kita dengar komentarnya. Jika mengetahui keluarga, saudara atau teman dekat Anda terinfeksi COVID, apakah Anda akan menjauhinya? Tidak, kita akan mendukung dan support dia supaya lebih menjaga kesehatan, supaya lebih semangat. Tidak, karena mereka yang terjangkit COVID itu masih butuh dukungan dari kita, Mbak. Jika Anda dikucilkan karena infeksi COVID, sedih atau biasa saja? Mungkin karena COVID ini udah lama ya, mungkin udah banyak baca juga, jadi kita nggak ambil pusing lah, mungkin lebih semangat untuk sembuh gitu. Mungkin lebih kesedih ya, Mbak, karena dikucilkan itu rasanya benar-benar nggak enak. COVID itu bukan penyakit aib, jadi menurut gua tidak perlulah ada pengucilan atau mendiskreditkan warga atau orang yang terpapar oleh virus tersebut. Jika Anda dikucilkan orang lain karena Anda terinfeksi, apa yang akan Anda lakukan agar percaya diri kuat menghadapi COVID? Ya pede aja, mungkin kita lebih semangat berolahraga, meningkatkan imun. Bisa jadi orang itu bakalan tahu sendiri, saya tidak terkena COVID, sembuh sendiri. Lebih ke positive thinking, pikirannya jangan kemana-mana, kemudian rajin ibadah, berdoa, terus kalau karantina mandiri mungkin lebih ke produktif di dalam rumah ngapain biar pikirannya kemana-mana biar nggak negatif. Saudara, dapatkah Anda bayangkan bagaimana diisolasi dan juga diperlakukan berbeda oleh orang-orang di sekitar Anda hanya karena Anda mengidap virus? Dan sesaat lagi kita sudah bergabung dengan orang yang benar-benar tahu persis bagaimana rasanya terinfeksi virus corona pada April 2020. Seorang dokter sekaligus juga pekerja seni, Twindy Rarasati. Dan untuk juga melihat mengapa kita kadang-kadang bereaksi buruk terhadap penyintas COVID-19, kita juga akan berbincang dengan seorang psikolog klinis, Cassandra Putranto. Kita sapa dulu Mbak Twindy dan juga Mbak Cassandra. Selamat pagi Mbak Twindy dan juga Mbak Cassandra. Mbak Twindy, bagaimana kabar Anda saat ini? Dan apakah tadi dengar beberapa pernyataan dari warga pernah merasakan stigma negatif ketika Anda dinyatakan positif COVID-19? Kabar saya baik pagi ini, dan untuk stigma negatif mungkin saya tidak secara personal langsung merasakannya, nggak ada yang secara directly ngomong ke saya. Tapi beberapa teman-teman pekerja kesehatan atau tenaga kesehatan itu merasakan, apalagi hingga sekarang juga ada beberapa yang diusir dari rumah atau tempat tinggalnya karena bekerja sebagai petugas kesehatan, ada yang harus sewa atau tinggal di hotel untuk sementara gitu. Lalu apa yang kemudian Anda lakukan Mbak ketika ada beberapa orang yang bertanya dan mungkin lebih merujuk kepada penasaran seperti itu Mbak Twindy, apa yang Anda lakukan? Karena di satu sisi Anda juga harus tetap tenang ketika menghadapi virus yang baru ini, di sisi lain juga rasanya mungkin lelah harus menjawab gitu. Seperti apa Mbak Twindy? Kalau untuk saya pribadi, saya membuat satu waktu. Jadi ketika saya memang lelah dan membutuhkan waktu untuk diri saya, ya sudah, saya tidak pegang handphone sama sekali, tidak menjawab pertanyaan apapun. Kemudian saya tapi akan sediakan waktu keesokan harinya atau entah kapan ketika saya ready, saya jawab satu persatu pertanyaan mereka karena termasuk upaya saya untuk mengurangi stigma negatif terhadap diri saya maupun orang lain dengan berusaha mengedukasi teman-teman yang bertanya gitu, dengan mereka mengerti apa sih sebenarnya penyakit ini, gimana sih cara menularnya, dan apakah hal ini sebuah aib atau bukan gitu. Saya harapkan mereka jadi bisa memahami bahwa tidak perlu memberikan stigma negatif terhadap pasien-pasien COVID-19. Cassandra, apa sih yang membuat kebanyakan masyarakat ini bisa kemudian muncul stigma negatif pada virus baru ini? Apakah karena ketidaktahuan atau mungkin ada hal-hal lain, Mbak Cassandra? Ya memang pada dasarnya
apabila terjadi sebuah situasi pada masyarakat, terutama situasi bencana. Nah, ini informasi yang tersebar dan beredar di antara masyarakat itu kan bercampur baur, mulai dari informasi yang tepat, tidak tepat, berita bohong, atau bahkan hoax. Nah, masyarakat sendiri harus punya kemampuan untuk memfilter, mencerna, memilah-milah, terutama dari sumber yang mana yang bisa dipercaya atau yang sebaiknya tidak dipercaya dan ditolak. Nah, persoalannya dalam kondisi panik, cemas, takut, penelitian psikologi membuktikan bahwa kapasitas analitis seseorang itu juga terpengaruh dengan adanya kondisi psikologis yang tadi saya sebut. Jadi artinya dukungan keluarga. Nah Mbak Twindi, tadi Anda juga belum Betul. sempat berbagi seperti apa nih dukungan ring 1 support system dari keluarga, teman-teman ketika April 2020 sampai bulan Mei ya Anda dinyatakan positif COVID-19. Baik. Kalau untuk dukungan dari keluarga, alhamdulillahnya saya menerima dukungan tidak hanya dari ring 1, tapi ternyata dari banyak sekali teman-teman yang bahkan saya sudah jarang ketemu atau bahkan belum pernah ketemu. Dari keluarga dahulu, alhamdulillahnya karena mereka meskipun saat itu penyakit ini masih dibilang baru dan kita masih belum tahu course of action pengobatan seperti apa, tapi dari mereka dengan bentuk support yang mereka bisa lakukan seminimal mungkin video call atau menelpon, menanyakan kabar, itu sebenarnya sangat membantu saya dalam melewati masa isolasi. Karena isolasi ya kita tahu tidak boleh dijenguk, tidak boleh ditunggu. Kemudian saat itu saya kamarnya sendiri di isolasi tekanan negatif, jadi tidak ada teman untuk berbicara lah. Jadi semua via video call. Alhamdulillahnya semua dari ring 1 hingga outer ring yang paling jauh pun mendukung. Baik, apa kemudian yang mungkin bisa Anda bagikan kepada kita di sini pagi hari ini untuk mereka yang sedang berjuang, terutama mereka yang kemudian mengalami stigma negatif akan virus COVID-19 ini? Untuk teman-teman yang sedang berjuang menjadi pasien COVID-19, saya cuma ingin mengingatkan kalau memang kita menerima stigma negatif, bahwa itu adalah opini mereka. Tapi bukan berarti opini mereka adalah fakta yang terjadi. It's their defense mechanism, maafkan saja, tapi terus berjuang untuk kesembuhan diri sendiri. Perhatikan apa yang menjadi kebutuhan diri sendiri, internal validation. Lalu untuk teman-teman yang mungkin saat ini belum pernah merasakan atau jangan sampai merasakan terkena COVID-19, yuk dengan membantu orang lain, kita membantu diri kita juga. Helping others is helping yourself in this pandemic. Kalau dengar tadi yang Mbak Twindi katakan, Mbak Cassandra, artinya dukungan orang terdekat itu sangat sangat besar begitu pengaruhnya. Apalagi yang mungkin bisa dilakukan utamanya ketika mereka menghadapi stigma negatif. Iya, sekali lagi tadi kita juga dengarkan bahwa ketika menjalani karantina gitu ya, diisolasi, itu kan berarti sendirian. Bisa dibayangkan kita sebagai makhluk sosial yang tadinya kita bisa bertemu dengan keluarga, dengan orang yang kita sayangin, sekarang nggak bisa, harus sendirian. Ya. Lalu kemudian bagaimana dukungan keluarga? Yang jelas dukungan keluarga ya tentu saja mulai dari mendukung itu memberikan kebutuhan-kebutuhan apakah makanan, kemudian juga mungkin perhatian tadi lewat video call, lalu kemudian juga tadi yang kalau ring 1 itu kan keluarga inti ya, lalu kemudian kita itu sangat terkenal dengan keluarga Batis. Keluarga Batis itu kan berarti ada sepupu, ada keluarga jauh gitu ya, itu bisa sangat membantu, artinya masing-masing bisa saling mengirimkan WhatsApp yang bukan bertanya tentang gimana rasa sakitnya, dukungan-dukungan dan juga hal-hal yang membahagiakan, cerita dan lain sebagainya untuk supaya kondisi psikologisnya bisa perlahan-lahan meningkat. Saran untuk orang yang mungkin memberikan stigma negatif apa Mbak? Saya kira
orang harus tahu bahwa menyakiti dan melukai orang lain itu tidak selalu menggunakan alat dan benda-benda tertentu. Bahwa kata-kata, aksi, sikap, dan perbuatan itu bisa sangat menyakiti orang dan berakibat fatal kepada orang lain. Oleh karena itu, saya berharap orang bisa menjaga diri untuk tidak melekatkan stigma, menciptakan stigma, atau bahkan menyebarkan berita bohong yang justru semakin membuat virus ini tidak terkendali. Karena orang percaya, lalu kemudian justru melakukan hal yang disebutkan, yang akhirnya memberikan dampak negatif bagi para pasien. Dalam kejadian bencana itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, memutus rantai COVID, menjaga agar rantai kehidupan manusia tidak terputus. Yang ketiga adalah menjaga stigma dan berita bohong. Ya. Dari semua bencana, bukan cuma COVID saja, dari seluruh bencana-bencana yang ada, 3 hal ini harus diperhatikan. Karena justru stigma dan hoax inilah yang paling berperan dan sangat buruk dampaknya karena membatasi atau menghambat proses pemutusan penyebaran COVID itu sendiri. Baik, terima kasih Mbak Cassandra sudah bergabung pagi hari ini dan tadi juga ada Mbak Twindi. Semoga dialog kita pada pagi hari ini bermanfaat, terutama untuk Anda yang sedang melewati COVID-19 saat ini.